Selamat malam, saya Rafelia Aurelin bersama rekan saya. Saya Dini Arinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sedikit tutorial perhitungan statistika deskriptif. Oke, izinkan saya membagikan layar. Oke. Pada kasus ini, data yang kami gunakan adalah prevalensi ketidakcukupan pangan tahun 2023. Ini adalah data yang menjadi dasar perhitungan kami yang akan kami cari pemusatan dan penyebaran datanya. Oke, untuk yang pertama di sini ada N. N ini adalah jumlah keseluruhan dari data. Menurut data yang tadi, jumlah data kami ada 100, selanjutnya ada Xmax. Xmax adalah nilai terbesar dari data kami, yaitu 17. Selanjutnya ada Xmin, nilai terkecil dari data kami, yaitu 3. Selanjutnya ada R. R adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dengan rumus Xmax dikurang Xmin, di mana Xmax kita adalah 7, dikurang 3 sama dengan 14. Selanjutnya ada K. K adalah jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Di sini log N log dari 100, yaitu 2. Jadi perhitungannya 1 ditambah 2, 1 ditambah 3,3 dikali 2, nilainya adalah 7,6, dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya adalah I. I adalah panjang atau lebar kelas dengan rumus R dibagi K, di mana nilai R-nya adalah 14 dan K-nya 8. Jadi 14 dibagi 8 sama dengan 1,75, dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya di sini ada data yang sudah kami kelompokkan. Di sini ada BBK atau batas bawah kelas, BAK atau batas atas kelas, frekuensi. Selanjutnya ada FCUM. FCUM adalah akumulasi dari frekuensi, dan F relatif adalah nilai frekuensi dalam bentuk persentase. Selanjutnya, pemusatan data. Di sini, pada tabel ini kami sudah memperhitungkan nilai tengah dan nilai F yang dikali nilai tengah. Jadi kita bisa langsung mencari ke meannya, nilai meannya, dengan rumus VMI dibagi F, di mana VMI-nya, sigma VMI adalah 940 dibagi dengan F, sigma frekuensi, yaitu 100, kami dapat nilainya 9,4. Selanjutnya median, pertama kita cari dulu letak mediannya, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Ini adalah rumusnya, rumus mencari median, mencari nilai median. Selanjutnya dari perhitungan ini didapatkan data nilai mediannya adalah 10,1. Selanjutnya ada modus. Ini adalah rumus modus. Setelah perhitungan yang kami lakukan, kami mendapatkan nilai modus 12,5. Selanjutnya ada kuartil. Yang pertama kita harus cari tahu letak Q1-nya dulu, letak kuartilnya dulu, dengan rumus 1 dikali 100 dibagi 4, yaitu 25. Ini adalah rumus mencari nilai kuartilnya. Dari perhitungan ini, kami dapatkan nilai Q1 atau kuartil 1 adalah 7,2. Selanjutnya presentil. Sama seperti kuartil, kita harus cari dulu letak presentilnya. Jadi, kalau tadi di kuartil dibagi 4, kalau presentil dibagi 100. Di sini karena kita mau mencari letak P10, jadi 10 dikali 100 dibagi 100 sama dengan 10. Rumusnya sama seperti kuartil tadi. Dari perhitungan presentil ini, kami mendapatkan nilai presentil P10 adalah 5,75. 5,7. Selanjutnya, desil. Kita juga perlu menentukan letaknya. Kita perlu mencari letaknya dulu. Kalau tadi kuartil dibagi 4, presentil dibagi 100, kalau desil dibagi 10. Jadi letak D1
Itu untuk mencari letaknya adalah 1 dikali 100 dibagi 10. Jadi letaknya adalah 10. Ini adalah rumusnya, dan dari hasil perhitungan ini, kami dapatkan nilai desil D1 adalah 5,7. Selanjutnya penyebaran data. R atau rentang, rumus untuk mencari rentang adalah data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil, yaitu 17 dikurang 3 sama dengan 14. Selanjutnya, koefisien varians. Selanjutnya kita juga perlu mencari RAQ atau rentang antar kuartil dengan rumus Q3 dikurang dengan Q1. Di sini nilai Q3-nya adalah 16,75 dikurang dengan 7,2, didapatkan nilai RAQ adalah 9,55. Selanjutnya SQ atau simpangan kuartil dengan rumus setengah dikali Q3 dikurang Q1. Jadi tadi kan Q3 dikurang Q1-nya adalah 9,55. Langsung saja setengah dikali 9,55, hasil SQ-nya adalah 4,775. Selanjutnya ada RS atau rata-rata simpangan. Ini adalah rumusnya, di mana tadi total dari F dikali MI dikurang X bar itu adalah 231,4 dibagi dengan N ini adalah jumlah data kita, didapatkan hasil RS adalah 2,314. Selanjutnya adalah S atau standar deviasi. Ini adalah rumusnya. Dari perhitungan ini kami dapatkan nilai S adalah 2,93. Selanjutnya ada KV dengan rumus S dibagi mean dikali 100. S yang tadi adalah 2,93 dan mean atau nilai rata-ratanya adalah 9,4 dikali 100, didapatkan nilai koefisien varian 31,17%. Selanjutnya kita mau cari squeakness atau kemiringan dengan rumus mean dikurang modus dibagi S. Mean-nya adalah 9,4 dan dikurang modus 8,5 dibagi dengan nilai S 2,93 didapatkan hasilnya 0,307. Karena nilai ini adalah lebih daripada 0, lebih besar daripada 0, maka didistribusikan data kemiringannya ke kanan. Selanjutnya ada kurtosis atau keruncingan. Dengan rumus setengah dikali Q3 dikurang Q1 dibagi P90 dikurang P10. Q3 dikurang Q1 nilainya adalah 9,55, lalu P10 dikurang P90 dikurang P10 adalah nilainya 8, jadi setengah dikali 9,55 dibagi 8, hasilnya adalah 0,96. Nilai ini lebih besar daripada 0,263, maka didistribusikan keruncingan data disebut leptokurtis. Oke, sekian untuk penyajian, pemusatan, dan penyebaran data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dini Rinda. Untuk data kedua, kita mencari regresi dan korelasi. Regresi korelasi itu kita harus mempunyai dua variabel, variabel X dan variabel Y. Di sini kita variabel X kita itu pengangguran dan variabel Y kita kejahatan. Untuk mencari
XY, yaitu variabel X dikali variabel Y. Ini hasilnya atau contoh 2,7 dikali 46,8 dengan hasil 127. Untuk mencari X kuadrat, tentu X-nya itu dikuadratkan. Jadi 2,7 dikali 2,7. Dan sama halnya dengan Y kuadrat. 46,8 dikali 46,8. Setelah mencari semuanya, lalu kita sigmakan seperti hasilnya yang di bawah ini, yang saya tandain. Untuk mencari regresi linear sederhana. Yaitu untuk mencari itu kita harus mengetahui nilai B dan nilai A. Untuk mencari nilai B yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat. Contohnya seperti 15 dikali 7397,3 dikurang 95,4 dikali 196,1 dibagi 15 dikali 664,2 dikurang 95,4 kuadrat dengan hasil 7,42. Sedangkan nilai A yaitu dengan rumus Y bar dikurang B dikali X bar. 7 Y bar kita ini 73,7 dikurang 7,42 dikali 6,36 dengan hasil 25,8. Jadi nilai B 7,42 dan nilai A 25,8. Setelah mencari nilai B dan A, lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Yaitu 25,8 ditambah 7,42 dikali nilai X. Untuk mencari koefisien korelasi linear, yaitu dengan tanda R. Dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Contohnya 15,0 dikali 7.397,3 dikurang 95,4 dikali 1.096,1 dibagi 15,0 dikali 664,2 dikurang 9.108,8 dikali 15,0 dikali 8366,4,1 dikurang 121.457,1 dengan hasil 636,3. Dan nilai R kita ini jadi 0,938. Maka arah sama X naik, Y naik, atau X turun, Y turun. Untuk mencari koefisien determinasi atau R kuadrat. Di sini kita udah dapat nilai R-nya, jadi 0,938 dikali 0,938 karena ini kita kuadratkan menjadi 0,88
0,07 atau 88,7%, yang artinya besarnya kontribusi X terhadap naik turunnya Y adalah 88,7%. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor lain adalah 11,93%. Maka 88,7% besarnya kejahatan dipengaruhi oleh pengangguran, sedangkan pengaruh faktor lain sebesar 11,93%. Itu cara menghitung regresi dan korelasi. Untuk data kedua, sekarang kita ingin menghitung data ketiga dengan tiga metode, yaitu metode semi-average, moving average, dan least square. Di sini saya mau jelaskan metode semi-average dulu. Dengan kasus atau dengan data ekspor barang perhiasan dan barang berharga menurut negara Singapura 2012 sampai 2020. Karena di sini data kita kan ganjil. Ada 9 data. Jadi cara menghitungnya yaitu untuk nilai tengahnya kita hilangkan, data dihilangkan agar bisa menghitung nilai kelompok antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan data yang sama. Jadi ini untuk kelompok 1 kita ada 4 data dan untuk kelompok 2 ada 4 data juga. Dengan cara menghitungnya yaitu kita di sini mencari nilai 0 dulu. Jadi karena nilai 0-nya di sini saya tulis di data kedua, jadi di atasnya itu -1 dan di bawah 0 itu 1, 2, dan langsung 4, 5, 6, 7. Untuk mencari nilai semi total yaitu untuk data kelompok 1, X 2012 ditambah X 2013 ditambah X 2014 ditambah X 2015 dengan hasil 500. Sama seperti untuk kelompok 2 pun hampir sama, rumusnya hampir sama dengan kelompok 1. Contohnya yaitu X 2017 ditambah X 2018 ditambah X 2019 ditambah X 2020 dengan hasil 468. Untuk mencari semi average yaitu semi total dibagi 4. Karena data kita kan ada 4, jadi dibagi 4. Yaitu 500 dibagi 4, 125. Dan untuk kelompok kedua, 468 dibagi 4, yaitu 117. Untuk mencari nilai tren awal tahun Y sen, sebelum itu kita mencari nilai A dulu, lalu nilai B. Untuk mencari nilai A, yaitu nilai A semi average kelas. Karena nilai A semi average kelas berarti nilai 125 untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 117. Di sini kita udah dapat nilai A-nya. Jadi kita harus mencari nilai B-nya. Nilai B-nya yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena untuk rumus data ganjil itu yang nilai tengah data dihilangkan yaitu N plus 1. Jadi Y2 dikurang Y1 itu 117 dikurang 125. Ini Y2, ini Y1. Lalu dibagi 4 ditambah 1. 4 nilainya nilai N-nya itu 4 dan ditambah 1 jadi 5. Minus 8 dibagi 5 yaitu minus 1,6. Ini nilai B kita yaitu minus 1,6. Untuk mencari
nilai tren awal tahun di extend dengan rumus A plus B kali X. Di sini kita udah dapat nilai A dan nilai B. Dan nilai X juga kita udah dapat. Jadi langsung kita hitungkan saja. Contohnya di tahun 2012. Nilai A-nya itu 125 ditambah minus 1,6 dikali X. X-nya itu ya ini, minus 1. Jadi hasilnya 126,6. Dan yang lainnya juga hampir sama dengan rumus seperti ini. Untuk metode kedua yaitu moving average. Moving average. Di sini kita dengan data ganjil ada 9 data. Di sini datanya tetap tidak seperti semi average yang salah satu datanya atau nilai tengahnya dihilangkan. Kalau moving average tidak. Untuk mencari jumlah bergerak selama 3 tahun yaitu dengan rumus contoh 2013 yaitu X 2012 ditambah X 2013 ditambah X 2014. 110 ditambah 124,2 ditambah 129,8 sama dengan 364. Lalu untuk mencari rata-rata bergerak per 3 tahun, 364 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini kita per 3 tahun. Jadi dibagi 4. 364 dibagi 3 yaitu 121,43 atau 121 jika dibulatkan. Untuk mencari jumlah bergerak tertimbang atau rata-rata bergerak tertimbang sama seperti yang di atas. Cuma bedanya kita harus mencari nilai X-nya. Kita mencari nilai X-nya dengan rumus 1,2,1. Yaitu sini 1, data awal kita tulis sini 1 nilai X-nya, dan data kedua 2, data ketiga 1, dan data selanjutnya sama seperti yang di atas. Untuk mencari nilai jumlah bergerak tertimbang selama 3 tahun, yaitu dengan rumus 1 kali 2012 ditambah 2 kali 2013 ditambah 1 kali 2014. 1, 2, dan 1 itu ini nilai X-nya. Dengan contoh, yaitu 1 dikali 110,3 ditambah 2 kali 124,2 ditambah 1 kali 129,8 dengan hasil 488,5. Untuk ke bawahnya pun sama ya, dengan rumus seperti yang di atas. Di sini kita setelah mencari jumlah bergerak tertimbang, kita mencari rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun. Jadi nilai jumlah bergerak tertimbang kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini nilai X-nya 1, 2, 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4. Tapi untuk data kedua, ini karena kita nilai X-nya 212, jadi dibagi 5.
Jadi baginya itu harus sesuai dengan nilai X yang ini. Dengan hasil 488,5 dibagi 4, yaitu 122,125. Sedangkan untuk data yang kedua, 651 dibagi 5 dengan hasil 130,2. Di sini kita sudah mencari nilai dengan metode moving average. Sekarang saya mau jelasin metode least square. Oh my God. Least square itu sebelum kita menghitung, kita harus mencari nilai X-nya. Nilai X-nya ini, di sini saya nilai nolnya itu di data tengah. Untuk kalau kalau nilai nolnya mau di atas pun boleh, tapi karena di sini saya mencari nilai datanya, nilai, sorry. Apa ya? Di sini saya akan menjelaskan metode least square. Metode sebelum menghitung nilai YX, X kuadrat, dan YX-an, kita harus mencari nilai X-nya. Nilai X-nya itu awal dilihatnya itu 0. Nilai nolnya itu untuk metode least square ini, kita berpatokan pada nilai 0. Karena di sini nilai nolnya saya masukkan ke nilai data tengah, jadi di atas nilai 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan minus selanjutnya. Dan di bawah 0 itu 1, 2, 3, 4. Untuk mencari nilai YX, yaitu 110,3 dikali minus 4. Dengan hasil minus 441,2. Untuk mencari X kuadrat, yaitu minus 4 dikali minus 4 dengan hasil 16. Untuk mencari nilai Y aksen, kita harus menentukan nilai A dan nilai B. Nilai A dengan rumus sigma Y dibagi N, dan nilai B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Karena di sini kita udah nentuin nilai X, nilai YX, X kuadrat, kita sigmakan atau kita jumlahkan. Untuk agar bisa mencari nilai A. Sigma Y dibagi N, jadi 188,5 dibagi N. N-nya itu 9. Karena data kita ada 9, jadi nilai N-nya itu 9. Dengan hasil 120,9. Untuk mencari nilai B, yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY minus 33,3 dibagi 60. Dengan hasil minus 0,56.
Karena di sini kita udah dapat nilai A dan nilai B, jadi kita bisa menghitung Y aksen. Dengan contoh di tahun 2012, yaitu 120,9 ditambah minus 0,56 dikali minus 4. Nilai X-nya minus 4. Yaitu dengan hasil 123,2. Karena di sini kita ingin memprediksikan atau meramalkan tahun setelah tahun 2020, yaitu 2021. Yaitu dengan rumus 2021 dengan nilai X 5. Kenapa nilai X 5? Karena di tahun 2020 nilai X-nya yaitu 4, jadi setelah 4, 5. Yaitu untuk mencari nilai 2021 atau meramalkan 2021, yaitu 120,9 ditambah minus 0,56 dikali 5, nilai X-nya 5. Maka dengan hasil 118,1. Demikian video tutorial kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dengan baik. Terima kasih.